Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adilia, NPM 2103011075. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Khulafa ar-Rasyidin guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi. Pada masa di mana Barat masih dalam kegelapan, pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Aktivitas ekonomi dimulai dari zaman Nabi Adam hingga detik ini. Setiap manusia terus mencari cara untuk mengembangkan proses ekonomi ini agar sesuai dengan kebutuhannya. Setelah wafatnya Rasulullah, perjuangan dalam mengembangkan Islam dilanjutkan oleh khulafah-khulafah yang memimpin umat muslim. Beberapa khulafah yang terpilih ini mempunyai cara berbeda dalam kepemimpinannya. 1. Masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan harta Baitul Mal, 2,5 dirham tiap hari, ditambah daging domba dan pakaian biasa. Namun demikian, beberapa saat menjelang ajalnya, negara kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan tunjangan sebesar 8.000 dirham dan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya untuk negara. Beliau sangat akurat dalam penghitungan dan pengumpulan zakat. Pembagiannya sama rata antara sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu maupun yang belakangan, pria maupun wanita. Beliau juga membagikan sebagian tanah taklukan dan sebagian yang lain tetap menjadi milik negara, dan juga mengambil alih tanah orang-orang yang murtad untuk kepentingan umat Islam. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah: A. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. B. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. C. Mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. D. Menerapkan konsep balance budget polisi pada Baitul Mal. E. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. 2. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintah hanya selama 10 tahun. Akan tetapi, dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan. Sistem tersebut didasarkan pada prinsip pengembalian sebagian kekayaan orang-orang yang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Hal dan prestasi yang berhasil dilakukan selama beliau memimpin adalah: 1. Kebijakan ekonomi. Strategi yang dipakai adalah dengan cara penanganan urusan kekayaan negara. Di samping urusan pemerintahan, beliau memimpin dengan menggunakan 3 dasar, yaitu: A. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. B. Negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak mengeluarkan kecuali dengan haknya. C. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. 2. Unsur-unsur kebijakan fiskal. A. Baitul Mal. B. Kepemilikan tanah. C. Zakat. D. Usr atau zakat dari pertanian termasuk buah-buahan. E. Sodaqah untuk non-muslim. F. Koin. G. Klasifikasi pendapatan negara. H. Pengeluaran. 3. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama kekhalifahan beliau. Dalam sejarah, pada awal pemerintahannya hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masalah ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar.
Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Kasni-Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendataan baru, kebijakan Umar bin Khattab diikuti. Tidak lama kemudian, beliau mengakui 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, lalu tindakan efektif diterapkan dalam rangka mengembangkan sumber daya alam. Hal-hal yang dilakukan beliau diantaranya pembangunan pengairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar. Pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. 4. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di tempat pada posisi sebelumnya, antara lain memecat beberapa penjabat yang diangkat Utsman bin Affan radhiyallahu an, membagikan tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan tunjangan kepada muslimin berupa tunjangan yang diambil Baitul Mal, mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat serta pemindahan pusat pemerintahan ke Kufah dari Madinah. Menurut sebuah riwayat, beliau secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana Baitul Mal. Ketika berkorban peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, orang-orang yang dekat di sekitar Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah dari orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahannya, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang ditunjukkan kepada Malik Aster bin Harith. Surat itu antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi dalam keadilan, mengontrol atas penjabat tinggi dan staf, menjelaskan kebaikan dan kekurangan jasa, hakim, abdi hukum, pengiraian pegawai, administrasi, dan pengadaan bendahara. Jadi, pada Khalifah Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan kebijakan yang dilakukannya selama 6 tahun kepemimpinannya adalah 1. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. 2. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan. 3. Adanya kebijakan pengetatan anggaran. 4. Dan hal yang sangat fundamental adalah pencetakan mata uang sendiri dengan nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.